Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Vietnam juara Asian Cup 2024, Quang Son cedera parah. Bomber timnas Vietnam Nguyen Quang Son jadi pemain terbaik dan top skor Asian Cup 2024. Dua penghargaan itu disabetnya usai tampil gacor di Piala AFF 2024 atau sekarang disebut sebagai ASEAN Cup. Pemain yang bernama asli Rafael Son itu berhasil membekukan 7 gol plus 2 assist dari 5 pertandingan di Piala AFF 2024. Kelima gol itu masing-masing dicatatkan dari laga terakhir fase grup kontra Myanmar 2 gol, semifinal kontra Singapura 3 gol, dan laga leg 1 final kontra Thailand 2 gol. Sayangnya Quang Son tidak bisa bermain penuh dalam pertandingan leg kedua final melawan Thailand pada Minggu 5 Januari 2025. Quang Son mengalami cedera cukup parah pada menit ke-34 dan harus ditarik keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan setelah mengalami patah tulang. Sementara itu, timnas Vietnam berhasil mengalahkan Thailand 3-2 di leg kedua final Piala AFF 2024. Hasil ini membuat The Golden Star memastikan gelar ketiga usai menang agregat atas Thailand 5-3 di turnamen sepak bola paling bergengsi Asia Tenggara tersebut. Resmi, Ole Roumanie diperkenalkan sebagai pemain Oxford United. Pemain keturunan Indonesia Ole Roumanie resmi bergabung ke Oxford United di bursa transfer musim dingin 2025. Pemain yang sebelumnya membela klub Belanda FC Utrecht itu akan berjuang bersama punggawa timnas Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand di klub Oxford United pada ajang EFCL Championship 2024-2025. Pengumuman itu disampaikan Oxford melalui situs dan akun Instagram resminya pada Minggu 5 Januari. Melalui keterangan resminya, Oxford United memastikan Ole akan mendapatkan kontrak jangka panjang. Dengan begitu, Ole sudah bisa dipastikan berpisah dengan FC Utrecht. Sebelumnya, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara itu memang santer dilaporkan akan bergabung dengan Oxford United. Alasan pelatih baru Arema FC PD pasang target tinggi di BRI Liga 1. Jose Gomes da Silva berani pasang target tinggi usai resmi diangkat sebagai pelatih baru Arema FC. Ia tidak masalah masuk di tengah kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Arema resmi menunjuk Jose Gomes untuk menggantikan Joel Corneli. Pria asal Portugal itu diberi tugas berat untuk mengerek prestasi Singoedan di paruh kedua. Saya yakin tim Arema memilih pemain bagus dan tim pelatih yang bagus, jadi tidak ada masalah masuk di tengah kompetisi, ucap Gomez saat diperkenalkan oleh Arema FC. Pria berusia 48 tahun itu juga aktif dan yakin staf kepelatihannya dan pemain akan membantunya. Apalagi ada sosok Pep Kuncoro sebagai asisten pelatih yang sempat memimpin 2 pertandingan sebagai caretaker. Sonny Steven ingin Dewa United lebih konsisten di putaran kedua. Dalam putaran pertama, Dewa United berada di posisi 10 klasemen dengan 25 poin. Mereka menang 6 kali, 7 kali imbang, dan 4 kali kekalahan dari 17 laga. Sonny Steven mengatakan Dewa United sudah bekerja keras tetapi harus ekstra dalam putaran kedua. Hal itu agar timnya dapat memperbaiki posisi di klasemen. Sonny Steven mengatakan Dewa United mesti percaya diri dalam memainkan laga ke laga. Namun timnya juga harus bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik agar meraih hasil maksimal. Dewa United akan membuka putaran 2 dengan laga kontra Arema FC. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 11 Januari 2025 malam. Profil Dejan Tumbas, penyerang baru Persebaya. Perseba Surabaya resmi memperkenalkan Dejan Tumbas sebagai rekrutan terbarunya untuk mengarungi putaran kedua BRI Liga 1. Dejan merupakan pemain berkebangsaan Serbia. Pria berusia 25 tahun ini berposisi asli sebagai striker, tapi dia juga bisa bermain sebagai winger. Pada 2019, pemain yang memiliki tinggi 1,87 meter tersebut memutuskan pindah ke Dinamo Vranje.
Dejan bermain untuk Dinamo Prancis selama 2 tahun dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist dari 40 pertandingan. Kolubara menjadi klub Serbia selanjutnya yang dia bela selama 2021 hingga 2023. Dejan mampu menorehkan total 31 pertandingan bersama Kolubara. Selepas itu Dejan memutuskan berkarir ke luar negeri. Klub Montenegro Rudar Plevjica menjadi pelabuhan terbarunya pada Januari 2023. Namun dia hanya 7 bulan di Rudar. Meski tergolong singkat, Dejan tampil cukup oke dengan mengemas 4 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan. Usai berkarir ke luar negeri, Dejan memutuskan kembali ke Serbia dengan memperkuat Sloboda Užice pada 2023. Dejan membukukan 28 laga dan menorehkan 1 gol serta 1 assist bersama Sloboda Užice. Klub Tajikistan FK Kudats menjadi destinasi Dejan berikutnya. Dia tampil cukup menjanjikan bersama FK Kudats dengan menciptakan 8 gol dan 2 assist dari 13 laga. Lalu pada Januari 2025, Dejan kemudian bergabung bersama Persebaya dan ini menjadi musim debutnya di kompetisi Indonesia. Persija makin rasa Persib negosiasi dengan Yandi Sofyan. Bintang didikan Persib Bandung semakin dekat dengan pintu masuk ke Persija Jakarta. Berposisi sebagai striker, Persija Jakarta nampaknya bakal memplotnya sebagai super sub. Ya, sosok pemain didikan Persib Bandung yang santer digoda Persija Jakarta yakni striker lokal Yandi Sofyan. Merujuk kondisi terkini di Malut United, Kans Persija merealisasikan kedatangan Yandi Sofyan terbuka lebar. Pasalnya kontrak Yandi ditaksir bakal usai akhir musim 2024-2025 ini. Sehingga opsi menebus sisa kontrak atau meminjamnya sampai akhir musim dengan opsi permanen bisa saja dilakukan oleh Persija. Terlebih performa Yandi Sofyan bersama Malut United sama sekali tak berkembang. Bahkan cenderung merosot drastis bersama Malut United daripada musim lalu. Musim lalu Yandi Sofyan sukses bekukan 9 gol dan 2 assist dari 32 laga bersama Persikabo. Padahal saat itu Yandi Sofyan banyak diperankan sebagai super sub oleh Persikabo. Kini nirgol dari 5 pertandingan masih jadi catatan adik legenda Persib Bandung tersebut atau adik dari legenda Persib Zainal Arif. Sementara itu, jika bergabung dengan Persija, satu tempat sebagai pelapis Marco Simic atau Gustavo Almeida bisa didapatkan oleh Yandi Sofyan. Bali United ancam merusak rekor unbeat Persib. Persib Bandung akan menantang Bali United pada laga tunda pekan ke-12 Liga 1. Seusai jadwal pertandingan syarat gengsi ini bakal terjadi pada Selasa 7 Januari 2025 di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar, Bali. Di tabel klasemen, Persib memang sedang unggul jauh dibandingkan Bali United. Maung Bandung saat ini menjadi pemuncak dengan koleksi 38 poin. Sedangkan Bali United terlempar ke posisi 5 dengan koleksi 27 poin. Namun secara statistik, Bali United punya peluang yang besar untuk merusak rekor unbeat milik Persib di putaran pertama Liga 1. Sebab dari 15 pertemuan yang telah dimainkan, Serdadu Tridatu memegang catatan 6 kali kemenangan, 8 hasil imbang, dan baru mengalami sekali kekalahan dari Pangeran Biru. Satu-satunya kemenangan yang dicetak Persib terjadi pada babak semifinal Championship Series Liga 1 musim lalu. Di leg kedua saat itu Mark Locke mampu menang telak dengan skor 3-0. Setelah di leg pertama maupun di babak reguler selalu bermain imbang. Dan kini patut dinantikan bagaimana jalannya pertandingan Bali United versus Persib. Apakah Persib bisa menjaga rekor tak terkalahkan dalam laga penutupan putaran pertama Liga 1 atau justru Serdadu Tridatu malah memberikan kekalahan perdana bagi skuad Pangeran Biru. Alasan PSSI pecat Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu penyebab Sintayong dipecat karena merasa perlu ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati. Kemudian Erick Thohir juga menyoroti komunikasi dan implementasi program dari pelatih Timnas Indonesia. Hal ini yang menyebabkan akhirnya Sintayong terdepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia.
Pemecatan Sintayong dilakukan kala skuad Garuda masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini timnas Indonesia masih berjuang bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6, timnas Indonesia masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen grup C. Kini menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Akankah pelatih baru nantinya bisa melanjutkan perjuangan Sintayong di timnas Indonesia? Respon menyentuh Sintayong usai dipecat PSSI. Sintayong memastikan menerima keputusan PSSI yang memberhentikan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal itu diungkap anggota Komite Esko PSSI Sumarji. Pelatih yang sudah 5 tahun menukangi skuad Garuda itu akan digantikan oleh sosok lain. Sumarji mengungkapkan, Sintayong sebelumnya sudah diberitahu mengenai pemberhentian ini. Sumarji mengatakan respon pelatih asal Korea Selatan itu menerima keputusan PSSI dengan baik. Menurutnya Sintayong tidak melakukan protes terhadap keputusan itu. Sumarji menambahkan, Sintayong juga berterima kasih kepada PSSI serta para supporter yang sudah memberikan kepercayaan selama melatih skuad Garuda. Sintayong pun mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, ungkap Sumarji. Pesannya, Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Lanjutnya menambahkan,